terkait dengan cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Saya pikir ini bukan cerita asing atau langka bagi kita, tetapi sesuatu yang sudah dekat dengan kita. Ada sebagian orang berkata bahwa peristiwa orang kaya dan Lazarus ini adalah sebuah kisah nyata. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan Yesus sedang membuat sebuah perumpamaan. Kita tidak perlu membahas tentang diskusi dan perdebatan itu. Tetapi saya melihat dan memperhatikan, sebenarnya harus dibaca sampai kepada ayat terakhir. Ada pesan-pesan penting yang sangat bermanfaat untuk bisa kita pegang dalam hidup kita. Amang yang terkasih, tadi kita sudah dengarkan bersama, umurnya 81 tahun. Dan beliau telah menuntaskan segala tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan selama hidup di dunia ini. Jadi khotbah ini sudah pasti bukan untuk Amang terkasih, karena beliau sudah hidup senang bersama dengan Kristus di sorga. Itu yang kita yakini dan percayai. Khotbah ini bermanfaat dan berguna bagi keluarga di tempat ini dan juga bagi kita semua. Nah, sekarang apa yang mau kita isi kalau ada judul kematian itu titik-titik? Dari semua tadi yang sudah menyampaikan kata-kata kekuatan, penghiburan, saya menemukan satu jawaban. Tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi nanti kalau sudah saya jawab pasti ketahuan siapa. Kematian itu yang pertama, tidak boleh tidak kita masukkan kata kematian itu pasti. Ini penting. Kematian itu pasti. Kita lihat dalam bacaan ini ada dua orang yang kontras. Satu orang yang sangat kaya dan satu orang yang sangat miskin. Orang kaya tidak disebutkan namanya, tapi orang miskin disebutkan namanya Lazarus. Ayat ini tadi menegaskan, kalau kita perhatikan, orang miskin bersama Lazarus, dia juga mati. Tetapi ternyata orang kaya yang setiap hari memakai jubah ungu dan lenan halus, dia juga mengalami kematian. Kita buat sebuah kesimpulan. Ternyata baik orang miskin, setengah miskin, orang kaya, setengah kaya, siapapun di dunia ini pasti mati. Itulah yang terjadi dengan orang tua Amang yang kita kasihi. Dan itu sudah sangat luar biasa. Pemazmur berkata 70 tahun. Tapi sudah 81 tahun. 11 tahun bonus diberikan kepada Amang terkasih. Tapi memang kita ini yang sudah sangat dicintai olehnya, dan kita sangat mencintai, tetap juga merasa sedih dan berduka ketika dipanggil oleh Tuhan. Hanya yang jelas perlu saya sampaikan kepada kita, mengingatkan kita, karena saya yakin kita semua sudah tahu bahwa kematian itu bukan tebak-tebakan, bukan kira-kiraan, tetapi pasti. Hanya menunggu saat dan waktu giliran kita masing-masing. Dan yang paling perlu kita pikirkan, kematian itu tidak bisa selalu diarahkan kepada orang yang sudah mulai ubanan seperti saya. Karena kita tahu bersama, kematian juga bisa ada yang mati dalam kandungan. Kita tahu itu. Ada yang setelah dilahirkan mengalami kematian. Mungkin beberapa waktu mengalami kematian. Ada yang remaja mengalami kematian. Muda-mudi mengalami kematian. Dan kematian tidak selalu identik dengan mengalami sakit. Kenapa saya katakan demikian? Peristiwa-peristiwa yang kita sudah dengarkan begitu cepat sekarang lewat media sosial. Orang yang meninggal atau mati itu bukan hanya karena sakit stadium 4 kanker. Tidak. Tapi ada juga yang malam ini sehat-sehat, besok nggak tahu lagi kemana. Sudah selesai. Ini yang perlu kita pikirkan. Jadi Lazarus orang kaya, orang yang selalu berpesta ria di masa hidupnya, ternyata kekayaannya tidak bisa menunda kematiannya. Demikian juga dengan Lazarus, hidupnya menderita, hidupnya melarat, sampai mengharapkan roti yang jatuh dari meja orang itu. Dan dia dijilati oleh anjing.
Biasanya kalau ada lalat yang melekat kepada tubuh kita, pasti kita tepis, kita usir. Tapi Lazarus ini tidak mengusir anjing itu. Kenapa? Ada kemungkinan karena sudah terlalu lunglai, terlalu lemah fisiknya. Oleh karena kemelaratannya, kelaparannya yang menantikan belas kasihan ini. Jadi amang inang perlu upaya ngotu kita. Asa betul-betul tersadari di bagasi pengulut tahun. Ternyata kematian itu pasti. Tua, muda, besar, kecil hanya menunggu antrian dalam hidup kita. Itu satu. Yang kedua, kematian itu adalah titik-titik tadi kan? Kematian itu adalah akhir. Orang pendeta udah keliru kali. Masa akhir? Akhir dari cerita, perbuatan, karya yang kita lakukan di dunia ini. Itu akhirnya. Tidak mungkin lagi setelah mati kita bisa mengubah balik. Tidak mungkin lagi melakukan ini dan itu. Kematian itu akhir dari seluruh kegiatan, aktivitas pekerjaan kita di dunia ini. Sama juga seperti orang kaya itu. Akhir dari dia menikmati segala kemegahan, segala pesta pora, sukaria, kemewahan dan lain sebagainya. Berakhir semua. Tidak bisa dia bawa itu ke kuburan. Walaupun sekarang ini ada juga yang membawa banyak hal ke kuburan. Saya melihat ada di India atau di mana itu. Masa mobilnya terbuat dari emas sama anting-antingnya semua dimasuki ke kuburan. Saya yakin kuburan tidak akan aman itu karena pasti diambil dari sana. Ada lagu yang mengatakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Jadi akhir dari semua apapun yang kita kumpulkan di dunia ini, kematian itu memisahkan itu. Lazarus juga, kematian itu akhir dari seluruh penderitaan, rasa lapar, luka-luka, rasa sakit yang dia alami. Itu akhirnya. Oleh karena itu, kalau itu akhirnya, maka selama hidup di tengah-tengah dunia ini, perlu kita memikirkan apa yang telah kita perbuat, apakah semuanya sudah benar, apakah semuanya sudah berkenan di mata Tuhan. Karena setelah kita sudah mati, sudah berakhir semuanya. Firman Tuhan berkata, semua kegiatan kita, pekerjaan kita, perbuatan kita di dunia ini menyertai, mengikuti kita di saat kita mati dan mati di dalam Kristus. Dan yang ketiga, abori kita mah. Yang ketiga, kematian itu pertama tadi apa? Pasti. Yang kedua itu akhir dari semua cerita kita di dunia ini. Gak bisa lagi diulang. Itu sebabnya selama Tuhan masih berikan kesempatan di sini, mari kita berbuat yang terbaik. Amang ina jujur udok konsep kepala bermino. Salah satu yang membuat saya jatuh cinta melabap kepada istriku ini. Nah, dulu pacar saya buru gulto. Buru pasar ribu, sekarang buru gulto. Ini tuh inang di sini, tuh inang. Yang membuat saya jatuh cinta sama dia. 2 tahun mertua saya perempuan, sakit stroke, aktivitas semua di situ. Tahu maksudnya kan? Bau kecil, bau besar semua di situ. Bahkan mohon maaf Pak Manginang, sampai di belakangnya itu ada tulang yang kelihatan. Karena sudah saking lama begitu, sampai jadi seperti busuk di belakang tulang ini. Ada tulang ekor kan? Itu kelihatan. Semua, saya bangga sama beliau ini. Semua yang lain-lain, mama bau. Aduh, gak tahan aku. Baru beberapa menit datang, mengunjungi, gak tahan langsung keluar. Tapi yang memandikan, yang cebok, dan seterusnya, menyisir rambutnya, dan seterusnya. Ini istri saya. Saya salut sama dia. Dan ternyata, itu tertular kepada mertuanya, mama saya. Pernah dia jatuh di bawah, digendong dia ke tempat ini. Waduh, luar biasa sekali. Dan amang inang, saya mau sampaikan, ini istri saya, bukan bolehlah memuji-muji karena kupingnya sedikit. Ya, ini istri saya. Sampai begini, inang itu sudah sangat lemah. Tapi inang ini ngomong sama istri saya ini. Waktu itu masih pacaran, belum istri, masih pacaran. Inang ngomong, dia cerita ke saya. Inang ini ngomong, boruku, apa mah? Tiyo jo tangakon. Maksudnya apa? Tiyo jolo, tolong tangakon atau apa mengakak. Maksudnya apa dia? Tiyo jo tangakon, tiyo mah tiyo. Arah udah. Waktu kamu lah mangina, di tiyo matangan nau, itiyo
istri ko, kipacaran na itiop, dyan lagi ba ma? Tu, si majujumay. Sabi mama daw, kung ilo ni, si matoko, pasu-pasu ni Tuhan, tuway na, parupo, palapur, latang mangurusaw. Di baso-baso ba tangan na sumulong? Buti, jadi inang juga di sini, inang pao. Nanti kung setia diberikan Tuhan sukacita, kekuatan mengurus inang yang kita kasihi. Waduh, rupanya saya menyelidiki, gak ada anak-anak yang lain tahu begini kepala. Hanya dia. Baru dibuat mata takar-takarnya yang manggil. Oh, takar-takar, tahu takar-takarnya? Ame sina. Mas. 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 Ibu kau takar. Pilih mahiho inang, ini saya. Bukan saya. Pilih mahiho, buat mahiho inang ini. Atsugarin nung nasarakan, kebetulan di dia sekolah hamba Tuhan. Atsugarin nasarakan, ibu timar lagi tanah. So nasi di sini. Nakarusak sina. Alay diberin do, di mana dipakai Tuhan semua tulus mengurus dan tua luar biasa dibaikkan dengan kita. Jadi dia nanti akan terjadi keajaiban. Baruku siap pudar lagi nak kena lain, bisa pudar. Korna bujuk. Sudah orang kita kibar lomba dah kena kaningan. Alay ni perkara jodoh nak kewalu luar biasa. Biasanya unang matuau. Masih tidak, aku nang matuaw. Masih susulan doon, masih haran doon, masih pempers na, masih diharan doon. Kudak kimo na alasan na. Alang isema napasang ako na tutuwa na di hari tua. Unang doon, jauh-jauh kita apalagi para sektor saya. Cemburu na mereka para sektor saya ba. Panggang-panggang sama-sama, nyanyi sama-sama. Aduh gimana sih sektor yang lain ini? Kok salah semua gitu. Luar biasa. Alang ko bigay saya na ikitihon lupa daraham. Amin. Hamu anakku. Kaya baka parang begitu daw kaya manginang. Unang ko naman niya kita maro lagi. Tapuk ni puso-puso kita sabar maamang. Pasabar mabulaw pature-tureaw. Langsung mature na kita. Somarlapatan marepas markodang. Hari ate. Somarlapatan marete marepas markodang kamu. Mulolong matiaw, somarlapatan, nauli na tingga patupaw mo, mulolong matiaw. Ujudi ngolukom man yan. Ito mababahay ng kanaligan. Asa darila sa sudi, holong ni Rohami, gabi kesaksian bagi dunia. Wah, luar biasa loh, ingat tayo. Luar biasa loh anak tayo. Apalagi, sa mga nakaningat cerita, nakalong anak ibu lang. Tulay namin sa Rohami. Wah, wala lolos doon, agay, yaman. O doon sa kita ba ng balgan, no? Nang anong tandingan ni ay bola di gereja biasa na gudak kita na berteori gudang iya gudang na berteori dang mangulahon alay praktek ka praktek ujian iman yang paling sungguh-sungguh nyata ini di bagasan modu ala narong akhir ni pangulong taon di bagasan panguluan tabay ma nabibinggan unang setengah hati alay sungguh-sungguh apapun yang kita perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dari Tuhanlah kita menerima balasan sebagai upah. Yang ketiga, pertama tadi pasti. Yang kedua, akhir dari segala cerita kita. Tapi kita nama perkirimo tu Tuhan dan boy dohono ta akhir. Akhir diceritakan di golodo. Aka kelakuan ta, aka perbuatan ta, ata karya ta, pekerjaan ta, dipertidong selesai dung mate. Allah kita berapa persiapan dan tak selesai di si bukti na dung mate namoray dikubur bagaimana jalan mengalami sengsara bagaimana dalam maut ada kelanjutan alay bola sinasarus dibuat malaikat bagaimana tu pangkuan Abraham kepelukan Abraham pelukan Abraham itu Abraham pasti di sorga nggak mungkin di neraka. Kalau dipelukan Abraham di pangkuan Abraham berarti Lazarus juga ada di Sonari apa? Usuk ke maju Tuhan. Sebelum saya dengan usuk ke maju Tuhan. Boleh kita memilih sonari. Ini masih utuh tak? Orang kaya atau Lazarus? Hah? Sini utuh tak? Halo amanginan? Ini utuh tak? Orang kaya atau Lazarus? Orang kaya masuk ke alam maut dan menderita, mengalami kepanasan api dan luar biasa diceritakan di sana. Tapi Lazarus dia ke surga. Sonari, suku-suku itu kita. Alanya halo, si Lazarus itu sungguh. Alay orang kaya ke neraka. Walau semuni, unang menita gabi mamo, dangi maksudnya dah. Udah tiba-tiba kita mamora, orang kaya masuk neraka. Bukan.
Orang kaya ini masuk neraka oleh karena dia tidak percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi tentang karya penebusan pengorbanan Yesus. Dia tidak percaya dengan hal itu. Tetapi Lazarus percaya dengan hal itu. Makanya ayat ingatan Tuhan nama dokter, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terakhir amanginang dan gajang bagaimana kude. Saya ada nama ilustrasi. Ada seorang anak membawa kupu-kupu di tangannya. Dibawa ke hadapan profesor. Anak yang kecil mau menguji kecerdasan profesor. Dia bawa digenggam di tangannya satu kupu-kupu yang masih hidup. Dan dia datang ke profesor. Profesor, tolong jawab. Kan Anda kan pintar. Karena sudah profesor. Tolong saya dijawab. Ini kupu-kupu yang di tangan saya hidup atau mati? Coba jawab. Kira-kira gimana Pak Profesor? Kan Profesor pintar. Hidup atau mati? Profesor yang bijak. Dia ngomong begini kepada anak itu. Nah. Aku tahu rahasia. Apa rahasianya? Dia kupu-kupu itu hidup atau mati. Bukan tergantung jawabanku. Tapi tergantung padamu. Kalau ku jawab nanti hidup, kamu tinggal remas begini, mati. Kalau ku katakan mati, kamu biarkan hidup. Gambar itu kita mengenal. Yang menentukan kita hidup dalam kekekalan atau mati dalam kekekalan bukan lagi yang lain, tapi kita. Karena anugerah keselamatan itu telah diberikan oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Selama kita hidup di dunia ini, jamitai dan tu amang nahina benang ucoy Tuhan, tu kita nama. Mari kita ingat bahwa kematian itu ada 3. Pertama, laki nama, taulah sebelum selesai. Kematian itu pasti. Yang kedua, akhir dari segala karya kita. Gak bisa lagi berkarya kalau sudah mati. Yang ketiga, awal dari kehidupan kekal. Apakah kekal di sorga atau kekal di neraka? Lazarus, kebahagiaan di sorga. Orang kaya, kekal dalam neraka. Kita pilih bukan jalan orang kaya, tapi jalan dari Lazarus. Kita hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya. Amin.